Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 59. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama pada kebaktian hari ini terambil dari Keluaran pasal 17 ayat 1-7. Yang demikian bunyinya. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin. Berjalanlah dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang harus kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempariku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat meminum. Demikianlah diperbuat Musa di depan para tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambil dari Filipi pasal 2, Filipi 2 ayat 1-13. Filipi pasal 2 ayat 1-13. Yang demikian bunyinya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Ibu, Bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Semoga semua sehat dan berbahagia. Jikalau seandainya ada yang sakit atau sedang dalam masalah, tetaplah semangat dan berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan selalu peduli kepada umatnya. Haleluya. Saudara-saudara, bagi yang masih muda, kalau saudara ditanya, yang punya pacar nih, apa bukti atau tanda kesetiaan Anda terhadap pacar Anda? Ayo dijawab. Mungkin ada yang menjawab, tandanya adalah saya tidak punya pacar lain, betul? Nah, kira-kira begitu ya. Bisa diterima jawaban ini. Pertanyaan selanjutnya, adakah tanda lain yang menunjukkan kesetiaan Anda? Mungkin ada yang menjawab, saya apel, berkunjung, bertemu secara rutin. Pada zaman dahulu ada istilah wakuncar. Sekarang istilahnya apa? Masih ada wakuncar, waktu kunjung pacar. Nah, sudah nggak model. Zamannya majelis gereja masih wakuncar gitu ya, zaman kita dulu ya. Sekarang namanya mungkin lain gitu ya. Namanya apa? Udah nanti kita bahas di belakang. Saudara-saudara, pada zaman dulu orang ketika waktu kunjung pacar atau wakuncar ini, itu biasanya setiap malam minggu. Makanya ada lagu malam minggu, malam yang panjang gitu ya. Malam yang asik buat pacaran kata orang. Orang secara khusus menyiapkan diri untuk mengunjungi pacarnya yang biasanya malas mandi. Ketika harus wakuncar, waktu kunjung pacar, pasti akan mandi dan tidak lupa menggosok gigi. Tidak lupa pakai minyak wangi maksudnya gitu ya. Iya. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita juga diajak untuk menunjukkan kesetiaan kita. Yaitu tidak menduakan Tuhan dan selalu menyediakan waktu, hati, dan pikiran kita untuk wakunhan. Bukan wakuncar, tetapi wakunhan. Waktu kunjung Tuhan. Yaitu ibadah. Di masa pandemi ini penyelenggaraan ibadah di rumah menjadi tantangan tersendiri, saudara-saudara. Kadang ada rasa malas, kurang bersemangat, kurang dengan sepenuh hati, tergoda untuk mengomentari tayangan ibadah. Itu lihat tangannya, itu lihat ada yang ngantuk, majelis gerejanya ngantuk, tapi di sini tidak ya. Majelis gereja yang di tayangan tidak pernah kelihatan ngantuk, toh? Iya. Saudara-saudara, namun saat ini kita diajak untuk sungguh-sungguh dalam menyelenggarakan ibadah di rumah. Karena apa? Karena ibadah adalah salah satu tanda kesetiaan kita kepada Tuhan.
Kesetiaan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh darah Kristus. Kesetiaan untuk terus menghidupi dan memegang teguh anugerah keselamatan itu dalam hidup kita, meski ada banyak tantangan yang kita hadapi. Kesetiaan yang diisi dengan tindakan-tindakan yang mewujud nyatakan ibadah atau bakti kita kepada Tuhan. Tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan dari hukuman dosa. Tindakan-tindakan yang menunjukkan siapa yang kita sembah. Itulah ibadah. Tokek pun ikut ibadah. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13 menyatakan kepada kita demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, kata Rasul Paulus, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, kita sekarang ini berada dalam perjalanan menuju pada perjumpaan dengan Tuhan. Pada saatnya nanti kita berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan. Di masa antara ini, saat ini, sampai kita berjumpa dengan Tuhan, kita diajak untuk mengisinya dengan karya-karya, tindakan, perbuatan yang menampakkan karya keselamatan dan kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Baik dalam keluarga, masyarakat, gereja, maupun dimanapun kita berada. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Mengajak kita untuk tidak hidup santai, tetapi mengisi setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun dengan hal-hal yang menunjukkan bakti kita, ibadah kita kepada Tuhan. Jadi, apa yang kita lakukan terhadap keluarga kita, suami atau istri kita, anak atau orang tua kita, kakak atau adik kita, bahkan terhadap orang lain sekalipun, adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kita mesti melakukan semuanya itu dengan takut dan gentar, kata firman Tuhan. Artinya apa? Artinya dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Jadi, meski yang kita hadapi adalah sosok manusia yang kadang-kadang bukannya Angelina Jolie atau Angelina Sondakh, tetapi Angelei katanya, suami, istri, orang tua, anak, dan lain-lain, kita mesti memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah gambar dan rupa Allah. Imago Dei. Itulah ibadah yang sejati, di mana ada rasa hormat, ajre asih yang terus menguasai kita, baik saat kita melakukan ritual ibadah maupun menjalani hidup sehari-hari sebagai perwujudan ibadah yang real. Mari katakan kepada sebelah Anda, saudara-saudara, seperti apapun dirimu, engkau, saudara bisa ganti dengan nama atau sebutan, misalnya Bapak, Ibu, Le, Nduk, dan lain-lain. Engkau adalah gambar dan rupa Allah. Peganglah tangan anggota keluarga Anda, jangan tangan tetangga, dan katakan dalam hati Anda, seperti yang Anda ucapkan tadi, engkau adalah gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara, mungkin ada saudara-saudara yang mengalami kesulitan dan yang muncul dalam hati adalah perasaan kesal dan mau mengatakan, kowe munyuk, asem kecut, munyuk cerewet, dan mungkin banyak hal yang muncul dalam benak kita ketika kita menggandeng yang lainnya.
Tapi saudara-saudara, tahanlah. Coba mari kita pegang tangan anggota keluarga kita. Dan katakan dengan sungguh-sungguh, kowe atau sampean atau penjenengan atau kamu lendo, kamu imago Dei, gambar dan rupa Allah. Saudara, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan terus disertai oleh Roh Kudus, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang optimis, tidak pesimis. Orang-orang yang punya keyakinan kuat bahwa saya bisa melakukan. Kita bisa karena Allah lah, kata firman Tuhan, yang mengerjakannya dalam diri kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, kata mengerjakan dalam ayat ini, bahasa Yunaninya itu energon, energein. Kata ini menunjukkan bahwa Allah adalah the energizing one atau the energizer atau yang memberi energi. Saudara mungkin ingat salah satu merek baterai, Energizer, tapi saya nggak promosi di sini ya. Kalau kita lihat baterai itu, maka kita ingat firman Tuhan ini, bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kita segala sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Dialah energizer itu yang memberi energi kepada kita, seperti baterai memberi energi kepada yang dipasang baterai itu, supaya kita bisa melakukannya. Saudara mungkin ingat salah satu hal yang lain terkait dengan energizer ini, yaitu permainan yang membuat orang menjadi bersemangat ketika ada acara seminar dan orang pada ngantuk, karena mungkin pembicaranya ngantuin ya, bisa melakukan sesuatu untuk membangkitkan semangat. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Allah lah yang memberikan energi itu, kemampuan kepada kita untuk bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tugas kita di dalam menempuh perjalanan hidup ini adalah memohon energi itu dari Tuhan. Para orang tua, suami, istri, anak-anak, siapapun kita, saya dan saudara, mari kita meminta energi itu dari Tuhan. Jadi setiap kali kita merasakan kesulitan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, marilah kita memohon energi dan kekuatan itu kepada Sang Energizer itu. Sang Energizer pemberi energi untuk kita itu. Dengan demikian saudara-saudara, kita terus dimampukan untuk menjalani ritual-ritual ibadah. Dimampukan untuk melakukan ritual ibadah, ritual minggu dan lain-lain dengan segenap hati kita. Kita dimampukan untuk menjalani hidup kita juga sebagai ibadah yang sejati, yang sesungguhnya. Tuhan Yesus yang penuh kasih setia itu akan selalu menolong kita melalui Roh Kudus-Nya untuk membantu kita setia, karena Ia adalah Tuhan yang setia. Amin. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk terus menjalani hidup ini. Bahkan setiap ritual ibadah yang harus kami lakukan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesungguhan.
ampuni kami jikalau selama ini kami belum bisa melakukannya dengan sempurna. Tolonglah kami semua Tuhan. Semuanya ini kami mohon dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.